Wudu ada dua, ada wudu zahiriyah, ada wudu batiniyah. Wudu batin kayak apa? Ini untuk yang sepuh-sepuh ya. Yang anak-anak cukup memahami dulu. Wa amma wudu'ul batini fataubatu wan nadamatu wa tarkul ghili wal ghisyi wasyaki wal kibri wa tarku hubbid dunya wa sanul khalqi wa riyasa. Adapun wudu batin, nih orang-orang wudu batin, supaya hatinya kalau sholat itu khusyuk, nggak mikir kemana-mana. Wudunya nggak cuman kayak tadi, tapi ada wudu hati. Wudu hati yang bagaimana? Yang pertama at-taubah. Jadi orang itu kudu tobat sungguh-sungguh. Tobat itu gimana? Tobat itu pertama menyesali apa yang dulu dilakukan. Mabok, narkoba, judi, nggak sholat, ya Allah. Saya nyesel, terus nggak kepingin mengulangi gitu loh. Jadi Allah, astagfirullah ya Allah. Terus meninggalkan prasangka buruk, wis jangan suka prasangka buruk orang lain lah. Adanya husnudzon aja. Contoh, ini kan pulang habis tahun baru. Tiba-tiba ada pedagang apa gitulah. Habis pulang dari Jawa, ini kok orang pulang dari Jawa datang ke sini dagangannya tambah laris. Ini jangan-jangan ngingu tuyul. Nah, ini jangan-jangan babi ngepet ini. Wah, ini namanya prasangka buruk. Padahal dia pulang apa? Datang ke sini, resep makanannya diperbaiki, gerobaknya dirapikan, tempatnya bersih, orang jadi senang beli. Husnudzon, apa-apa kok PW gombel segala macam. Jangan suka prasangka buruk, husnudzon aja. Meninggalkan perilaku yang tidak jelas. Lah ini dia. Anak muda itu adanya cuma 3B. Belajar, belajar, belajar. Saya hari ini senang, nak. Ustadz punya anak laki-laki usia SMP. Namanya Muhammad Abdul Aziz. Ya usiamu. Tadi itu WA-an dengan Ustadz karena seminggu ini HP disita, kan bawa HP ke pondok sekarang karena untuk ujian online. Ceritanya kalau sekolah masuk HP diberikan, ini tadi dapat HP. Kalau tarik semua, nggak bisa WA. Tadi WA, Assalamualaikum Pak, Ustadz tidur. Akhirnya Ustadz balas siang, Waalaikumsalam, ada apa anak lanang? Ada apa nak? Nggak jadi Pak, tapi pakai bahasa Jawa. Pangapunten Pak, mboten sios. Wih keren ini pakai bahasa Jawa kan gitu ya. Ya nggak apa-apa anak lanang, mudah-mudahan tambah sukses belajarnya. Dijawab pakai bahasa Jawa lagi. Nggih Pak, nyuwun pandonganipun kersane kula ngilmune barokah lan manfaat. Wih bangga saya itu Pak. Itu loh, anakku sudah bisa bosok itu loh. Itu kebanggaan, muncul sopan santun. Ini anak-anak masih seperti ini. Padahal kemarin marah-marah ketika saya buang ke Jawa, Pak. Lagi seneng-senengnya sama temen, saya paksa berangkat. Karena kalau saya udah marah urusan belajar nggak bisa diganggu gugat. Berangkat. Di pondok ngoceh-ngoceh terus. Sekarang udah berubah. Gitu lah bahasanya. Jadi kembali ada perilaku, tinggalkan sesuatu yang nggak jelas. Kamu kan nongkrong tuh nggak jelas, ngapain? Nggak usah nongkrong. Pulang baca buku. Belajar 3B, belajar. Baca. Habiskan buku yang ada. Kamu pengen buku apa aja, rumah Ustadz ada. Karena Ustadz itu ikut namanya Perpustakaan Dewan Masjid Indonesia. Di rumah Ustadz ada perpustakaan. Kalau kurang buku, Ustadz itu buka perpustakaan di Kelurahan Jembatan Besi. Ada aja nih Musola Al-Falah Gang Venus. Itu bikin rak, itu buku semua, tinggal dibaca. Kalau hanya pengen cerdas, nak duduk baca. Itu dengan dibaca, itu dengan sendirinya ilmu nambah. Kamu jangan hanya baca WA melulu, WA aja. Ini serius. Ini usiamu itu usia cerdas. Oke. Terus meninggalkan sifat ragu-ragu. Kita ini Pak. Jadi kalau ragu-ragu itu dibuang aja. Allah ada nggak sih ya? Allah ada nggak sih? Tadi udah dibilang Allah ada karena bikin susu. Itu jelas itu. Allah itu ada dan mengabulkan apa yang kita pinta. Itu. Terus membuang sifat sombong. Ini dia. Jangan sombong. 3 kelompok manusia yang sombongnya gampang banget ini. 1 pejabat. 2 orang kaya. 3 orang pinter.
Orang pinter itu bisa profesor, doktor, cendekiawan, dosen, kiai, ustadz. Itu orang-orang pinter. Ya sombong juga. Tapi 3 kelompok. Pejabat. Kalau pejabat sombong biasa, Pak. Kalau mau pilihan WA terus. Gimana Pak Joy? Pemilihan di Kelurahan Krendang. Suara udah bagaimana? Kira-kira konstituen gimana? Wah, tanya terus. Udah jadi kagak WA. Di WA nggak dibales. Nomornya diblok walah gitu ya. Kacau, itu pejabat sombong. Tapi nggak semua, Pak. Baik, sombongnya dibuang. Jadi ini kalau kita udah wudu batin, sombongnya dibuang, insya Allah sholatnya bisa khusyuk. Kesimpulan, wudu ada 2. 1, wudu lahiriah fikih biasa. Yang kedua, wudu batin. Yaitu dia, tobat menyesali sesuatu yang telah lalu. Yang kedua, perbuatan salah-salah kita sesali. Jangan gampang prasangka buruk, jangan sombong. Itu wudu batin ya. Insya Allah dengan wudu batin sholatnya akan khusyuk, dan itu tanda-tanda orang yang iman. Insya walhamdulillahi rabbil